Ada satu hal berbahaya dari pedang Enma yang membuatnya pantas menjadi salah satu dari 12 pedang terkuat, atau dikenal dengan Saijo Owazamono. Enma bisa menyerap haki penggunanya secara paksa, bahkan membuat Zoro kesulitan mengendalikannya. Pedang ini juga pernah digunakan Kozuki Oden untuk melukai Kaido, sosok yang selama bertahun-tahun dianggap hampir mustahil untuk dilukai. Lalu, kenapa Oda Sensei memberi pedang itu dengan nama Enma? Apakah sekedar nama yang terdengar keren? Ternyata tidak. Nama Enma punya hubungan dengan salah satu figur paling terkenal dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, Yama, penguasa dunia kematian dan hakim bagi jiwa orang yang telah meninggal. Dan semakin kita memahami siapa Yama atau Enma sebenarnya, semakin menarik hubungan antara nama itu dengan karakteristik pedang Zoro. Karena Enma bukan cuma pedang yang kuat, nama dan sifatnya seperti dirancang untuk menggambarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dalam tradisi India kuno, Yama dikenal sebagai dewa kematian, raja para leluhur, sekaligus hakim yang menentukan nasib jiwa setelah kematian. Setelah seseorang meninggal, tindakan-tindakannya diperhitungkan. Yama kemudian memiliki peran dalam menentukan apa yang terjadi kepada jiwa tersebut. Jadi, gambaran Yama sebenarnya tidak sesederhana dewa neraka. Ia lebih tepat dipahami sebagai penguasa atau hakim dunia kematian. Dalam beberapa kisah, orang baik tidak otomatis mendapatkan hukuman. Sementara dunia bawah juga tidak semata-mata digambarkan sebagai tempat penyiksaan. Menariknya, konsep Yama kemudian menyebar dan mengalami perubahan ketika masuk ke berbagai kebudayaan Asia. Dalam tradisi Buddha dan budaya Asia Timur, sosok ini dikenal dengan berbagai bentuk nama. Di Jepang, salah satu bentuknya dikenal sebagai Enma. Jadi, ketika kita mendengar kata Enma, sebenarnya ada perjalanan cerita budaya yang panjang di balik nama itu. Dari Yama dalam tradisi India, kemudian berkembang melalui tradisi Buddhis dan budaya Asia, sampai akhirnya istilah Enma dikenal di Jepang. Dan disinilah kaitannya dengan cerita One Piece. Karena pedang yang bernama Enma diperkenalkan sebagai sebuah warisan yang dibuat oleh seorang pandai besi dari kerajaan Wano bernama Shimotsuki Kozaburo. Shimotsuki Kozaburo bukan pengrajin pedang biasa. Dia adalah seorang ahli pedang legendaris dari Wano. Dia adalah orang yang membuat dua pedang yang sangat terkenal, Wado Ichimonji dan Enma. Menariknya, kedua pedang ini akhirnya memiliki hubungan langsung dengan Zoro. Wado Ichimonji menjadi pedang yang sangat penting bagi perjalanan Zoro sejak awal cerita. Sementara Enma baru muncul jauh kemudian dan menjadi karya terbaik Kozaburo. Dan ternyata, keduanya memiliki pencipta yang sama. Tapi ada sesuatu yang lebih menarik dari cara Kozaburo menciptakan Enma. Dalam kisahnya, Kozaburo menjelaskan bahwa pedang bukan sekedar benda mati. Setiap pedang memiliki karakteristik dan kepribadiannya sendiri. Bagi seorang pendekar, tugasnya bukan sekedar mengayunkan pedang. Ia harus mampu memahami dan mengendalikan sifat pedangnya. Pedang yang disebut sebagai pedang terkutuk sebenarnya tidak selalu benar-benar terkutuk. Istilah itu hanya muncul karena manusia yang lemah tidak mampu mengendalikan pedang tersebut. Dan Enma adalah contoh yang sangat jelas. Kozaburo menamai salah satu karya terbaiknya dengan nama Enma, sang penguasa dunia kematian. Bukan karena pedang itu memiliki hubungan literal dengan dunia akhirat, tetapi karena nama tersebut menggambarkan sesuatu yang mengerikan dari sifat pedang itu sendiri. Enma adalah pedang yang tidak mau mengikuti penggunanya begitu saja. Pedang ini justru memaksa penggunanya mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Dan inilah yang pertama kali benar-benar dipahami Zoro ketika ia mendapatkannya. Sebelum Zoro memilikinya, Enma adalah salah satu pedang utama milik Kozuki Oden. Oden menggunakan dua pedang dalam gaya bertarung yang dikenal sebagai Oden Nitoryu. Salah satunya adalah Enma, dan satu lagi adalah Ame no Habakiri. Keduanya sama-sama masuk dalam jajaran 21 pedang Owazamono.
yaitu salah satu tingkatan tertinggi dalam klasifikasi pedang terkenal. Dan kemampuan Oden menggunakan Enma menunjukkan satu hal penting. Pedang ini memang luar biasa berbahaya. Bukan cuma karena ketajamannya, tetapi karena Enma memiliki sifat khusus. Pedang ini dapat menarik haki penggunanya secara berlebihan, kemudian memanfaatkannya untuk meningkatkan daya tebas. Enma tidak menunggu penggunanya memberikan kekuatan. Enma seperti memaksa penggunanya memberikan kekuatan. Dan kalau orang yang memegangnya tidak cukup kuat, akibatnya bisa fatal. Bayangkan sebuah pedang yang bukannya membantu tubuhmu menghemat tenaga, tetapi justru terus mengambil energimu. Itulah masalah yang kemudian dihadapi Zoro. Tapi Oden, dia mampu mengendalikannya. Bahkan dengan Enma dan Ame no Habakiri, Oden menjadi satu-satunya sosok yang diketahui mampu melukai Kaido sebelum peristiwa di Wano mencapai klimaksnya. Luka besar yang ditinggalkan Oden di tubuh Kaido kemudian menjadi salah satu bukti betapa mengerikannya kekuatan kedua pedang tersebut. Dan setelah Oden meninggal, Enma diwariskan kepada putrinya, Kozuki Hiyori. Sampai akhirnya pedang itu berpindah ke tangan seseorang yang justru paling cocok dengan sifat Enma, Roronoa Zoro. Ketika Zoro mendapatkan Enma, dia langsung menyadari bahwa pedang ini berbeda. Zoro bahkan tidak benar-benar bisa mengendalikannya. Justru sebaliknya, Enma yang mengendalikan Zoro. Ketika Zoro mencoba menggunakan pedang itu, Enma menarik haki miliknya secara paksa. Akibatnya, tenaga Zoro terkuras begitu cepat. Zoro bahkan kehilangan kendali dan menghasilkan tebasan yang jauh lebih besar daripada yang ia inginkan. Dan disitulah Zoro akhirnya memahami bahwa kalau dia ingin menggunakan Enma, dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dia harus mampu mengendalikan hakinya. Dia harus mampu mengendalikan pedangnya. Dia harus menjadi orang yang layak menggunakan Enma. Dalam pertarungannya melawan King, hubungan Zoro dan Enma mencapai titik paling intim. Zoro akhirnya menyadari bahwa selama ini Enma seperti sedang mengujinya. Pedang itu terus menarik haki miliknya. Dan akhirnya, Zoro memilih untuk tidak lagi melawan sifat Enma. Dia justru menerima tuntutannya. Pada akhirnya, Zoro mampu menggunakan kekuatan haki yang jauh lebih besar, sampai ke tingkat Haoshoku Haki. Disinilah perjalanan Zoro dengan Enma berubah. Awalnya, Zoro berusaha mengendalikan Enma. Namun, kemudian dia belajar bahwa menjadi pengguna Enma berarti mampu mengendalikan kekuatan besar yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan ternyata, hal itu sangat cocok dengan filosofi yang pernah dijelaskan Kozaburo. Seorang pendekar bukan sekedar orang yang memiliki pedang. Dia adalah orang yang mampu menaklukkan sifat pedangnya.